Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa kelas 1, hari ini kita akan masuk materi di mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, hari ini kita akan mencoba mengenal perangkat komputer. Dalam perangkat komputer ini ada beberapa perangkat yang paling utama dalam komputer. Di antaranya akan Bapak jelaskan di video kali ini. Nah, perangkat komputer ini ada beberapa bagian. Yang pertama kita kenal dengan komputer desktop atau PC, personal computer, yang familiar ya, yang kita sering lihat di rumah kita masing-masing atau di toko-toko, lengkap peralatan komputernya terpisah juga dan juga komponennya banyak. Nah, yang kedua adalah komputer jenjang atau portable atau sering kita sebut notebook, laptop ataupun netbook. Nah, bisa kita lihat di sini. Untuk komputer desktop yaitu personal komputer itu rata-rata sudah dilengkapi dengan monitor dan juga peralatan yang terpisah yaitu CPU dan juga keyboard dan juga mouse. Nah, yang di sini ada contoh yang monitor yang CPU-nya melekat pada monitor. Kemudian ada contohnya keyboard dan mouse-nya sudah tidak menggunakan kabel atau bisa disebut dengan wireless. Nah, yang di bawah yang ini monitor terpisah dengan CPU-nya dan juga keyboard dan mouse masih menggunakan kabel yaitu kita sebut dengan wired. Nah, di rumah mungkin kalian semua punya perangkat komputer atau PC yang wireless ataupun yang wired ya, seperti ini. Kemudian selanjutnya ada komputer portable yaitu ada notebook atau yang kita sering sebut laptop dan juga ada netbook. Nah, notebook ini ada beberapa bagian. Nah, yang pertama kita lihat notebook yang dengan layar besar. Notebook rata-rata layarnya besar ya, 15 inci ke atas. Atau sering juga banyaknya juga yang 17 inci. Ada juga notebook yang standar untuk bekerja, yaitu untuk programming ataupun desain grafis. Adapun juga notebook yang digunakan untuk bermain game. Nah, contohnya di sebelah sini adalah notebook untuk game. Nah, yang selanjutnya ada netbook. Netbook ini adalah notebook yang kapasitasnya kecil, itu komputer jenjang kecil. Layar monitornya rata-rata di 11 inci ke bawah. Ada pun yang paling kecil standar ada di 11 inci sampai 10 inci. Dan yang kecil juga ada yang 7 inci, yang paling kecil seperti itu modelnya. Nah, ini perangkat komputer kategorinya ada dua ya, komputer desktop dan juga komputer portable. Nah, anak-anak sudah tahu ya sekarang mana yang desktop, mana yang portable. Yang portable ini yang paling mencolok perbedaannya adalah dia menggunakan baterai dan juga dia dicas seperti handphone dan juga bisa dibawa atau dijinjing kemana-mana. Untuk komputer desktop itu harus menggunakan kabel yang harus mencolok terus ke kabel listrik. Baik, selanjutnya kita tadi sudah mengenal kategori utama dari komputer yaitu komputer desktop dan komputer portable. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian utama dari komputer, yaitu yang pertama kita akan mengenal dengan monitor. Nah, monitor di sini adalah berguna untuk menampilkan gambar, tulisan dan hampir sama dengan kegunaan televisi. Ya. Nah, monitor ada beberapa bagian. Yang pertama adalah monitor CRT atau tube, yaitu monitor tabung ya. Monitor CRT layarnya juga ada dua, dibagi dengan layar yang datar dan juga ada yang cembung. Nah, ini model lama, model yang lama sebelum muncul layar monitor datar seperti sekarang. Nah, yang sekarang kita banyak ada di pasaran adalah LCD dan juga LED. Perkembangannya adalah LCD dulu, kemudian monitor LED. Bagian utama komputer selanjutnya adalah keyboard atau papan ketik. Nah, berguna untuk mengetik urutan angka dan hasil ketikan tersebut akan muncul pada layar monitor. Nah, untuk memunculkan layar monitor itu nanti menggunakan software untuk mengetik ya, khusus sekali untuk mengetik nanti menggunakan software ataupun mengetik program-program yang akan kita ketikkan di komputer. Nah, keyboard juga sama dengan seperti perangkat yang lainnya, ada yang wireless dan juga ada yang wired. Ya, wireless itu yang tanpa kabel yang menggunakan Bluetooth ya, teknologinya seperti ini tanpa kabel. Kalau yang wired itu menggunakan kabel. Nah, barangkali anak-anak semua di rumah ada yang menggunakan keyboard wireless, ada yang menggunakan keyboard yang kabel, yang wired.
Seperti ini contohnya ya. Baik, selanjutnya yaitu yang sudah kita kenal juga adalah mouse atau tetikus. Nah, fungsinya sama seperti alat penunjuk, yaitu mouse menggerakkan pointer pada layar monitor. Pointernya seperti apa sih? Nah, seperti ini ya. Kalian lihat kan tanda kuning, ada tanda panah seperti ini yang bergerak-bergerak. Nah, ini namanya pointer. Nah, gunanya mouse itu adalah menggerakkan pointer atau menunjuk program yang akan kita gunakan ataupun mengklik bagian-bagian yang akan kita klik. Nah, mouse juga ada berapa bagian ya, dan juga ada sejarahnya nih. Ini ada sejarah mouse. Dari yang pertama dari kiri gambarnya, kemudian ke kanan. Nah, seperti ini ya mouse ya. Dari yang model yang begini, dari papan kayu, kemudian ganti ke plastik, dan tombolnya juga masih seperti ini. Terus bergerak dan perkembangannya sampai yang terakhir sampai ada yang menggunakan kabel dan juga tidak menggunakan kabel, yaitu wireless dan wired. Nah, tombol utama dari mouse ini sebenarnya ada 3 ya, yang bagian kiri, bagian kanan, dan yang di tengah disebut scroll mouse. Kalau kiri kita namakan klik kiri, kemudian yang kanan kita namakan klik kanan, kalau yang tengah kita namakan dengan scroll mouse. Seperti itu. Oke. Nah, nanti kita akan bahas untuk bagian-bagian masing-masingnya dari perangkat utama komputer ini terpisah ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian utama komputer, yaitu adalah Central Processing Unit atau disingkat dengan CPU. CPU itu adalah otak komputer ya, mengatur aktivitas jalannya program yang ada di komputer. Nah, CPU ini adalah otak utamanya dalam komputer. Kalau komputer tidak ada CPU, di laptop juga tidak ada CPU, nah berarti tidak berjalan komputernya, karena yang menjalankan semua program dan komputer sesungguhnya adalah di Central Processing Unit ini. Nah, ini dalamannya dari CPU seperti ini contohnya. Nah, di tiap komputer perangkat pasti beda-beda komponen elektronikanya. Nah, tapi yang utama adalah otak komputernya kecil ya, seperti ini, ada di sini. Ini pemasangannya seperti ini di sini. Posisinya juga di sini. Nah, kalau CPU pada komputer perangkat desktop, yaitu komputer desktop, rata-rata besarnya seperti ini dan casingnya juga seperti ini. Sampai untuk di laptop, nah itu tidak terlihat, yaitu ada di bagian bawah keyboard laptop kalian masing-masing, atau kita sebut notebook kalian masing-masing, notebook ataupun di netbook yang kalian punya di rumah. Nah, sampai di sini ini merupakan bagian utama dari komputer, yaitu kita ulangi lagi dari pertama. Bagian utama komputer itu adalah ada beberapa bagian yang harus kalian ketahui. Yang pertama adalah monitor, yang kedua adalah keyboard, yang ketiga adalah mouse, yang terakhir adalah Central Processing Unit CPU-nya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas lebih spesifik ya tentang bagian-bagian utama komputer dan juga bagian-bagian pendukung komputer. Nah, sampai di sini saja materi hari ini. Silakan kalian simak baik-baik dan hafalkan dan belajar bagian-bagian utama dari komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.